Welcome to Ecclesias Podcast. Yeay, kali ini kita masuk ke episode yang kedua. Dari yang minggu lalu kita sudah dengar professionalism in workplace. Ya, tentunya masih menyangkut part yang kedua di topik kita tentang professionalism ya. Betul sekali. Tentunya dengan pembicara kita yang masih sangat istimewa tentunya. Betul. Sama cantiknya dengan minggu-minggu lalu. Iya, tidak kalah cantik. Dengan Ike. Iya, tentunya enggak kalah cantik sama yang ada di sebelah saya. Oh, saya pikir dengan Jojo. Wah, saya kok cantik ya. Iya. Ya, Elisa. Iya, Jo. Di minggu yang lalu kita sudah sedikit mengulik berbagai informasi yang sudah sempat kita mungkin pikirkan, mungkin kita geluti, mungkin kita bebankan ya. Kita gumulkan dalam kehidupan kita bekerja. Dan kita sudah mendapatkan banyak sekali jawaban ya dari Ike ini ya. Iya. Gimana menghadapi perbedaan karakter, gimana kalau kuliah tuh tidak sama dengan pekerjaan kita sekarang, senioritas dan banyak hal lainnya lah kita bisa dengerin di minggu lalu kalau mau lebih lengkapnya seperti apa gitu. Iya. Tapi kalau yang minggu lalu itu belum selesai, kita makanya adakan part 2 ini ya Jo ya. Jadi pertanyaannya lebih spesifik lagi dan lebih hot lagi. Iya. Cike, masih semangat Cike? Oh masih dong, apalagi ditemani sama yang ganteng-ganteng dan cantik ini. Wih. Terharu loh ini ya. Iya. Nah, Cike, kita mau masuk ke pertanyaan langsung. Nah, bagaimana sih Cike kalau misalnya kita itu ngadepin sosok atasan ataupun rekan kerja, partner kerja kita itu yang toksik. Toksik ini bisa banyak arti ya, termasuk nanti Cike mungkin bisa menjelaskan lebih lagi spesifik. Cuma di sini yang jadi concern adalah toksik ini kasih pengaruh yang kurang baik, suka mengejek rekan kerja, bawahan, tidak menutup kemungkinan ini malah juga bisa dilakukan bawahan yang ngejek atasan. Kayak, aduh ini kok nggak bisa kerja kok diangkat jadi manajer dan lain-lain gitu. Nah sedangkan di sisi lain kita itu juga masih butuh yang namanya penghasilan, C. Karena kalau kita dihina, kita di pressure, bikin kita semakin merasa, aduh nggak nyaman nih di sini. Tapi kita balik lagi ya, nggak beda jauh dengan pembahasan kita yang minggu lalu. Ya. Tentunya juga nggak menghindarkan ini. Tujuan utama kita bekerja, balik lagi yang itu. Gimana C menanggapi soal ini C? Oke, seperti biasa pertanyaan pembuka udah berat nggak pakai appetizer gitu ya. Tapi nikmat. Oke, jadi thank you pertanyaannya. Ini kalau boleh ku lebarkan dikit ya. Sebenarnya bukan cuma atasan yang bisa toksik ya, bahkan rekan kerja, bahkan bawahan ya. Nah kalau bawahan ini tuh teman-teman yang mungkin sekarang justru menjadi entrepreneur atau teman-teman yang jadi owner satu usaha gitu ya. Itu juga bisa loh mengalami bawahan yang toksik gitu. Yang susah banget diatur, susah diminta untuk kerjasama gitu kan ya. Tapi kita butuh dia gitu ya. Kalau konteksnya bawahan kita butuh penghasilan. Tapi kalau konteksnya yang punya bisnis kita butuh orang nih. Nah satu yang pertama ingat yang mission in workplace, mission kita jadi apa nih? Jadi garam dan terang. Itu yang penting garam tuh ada masa di mana garam itu menjadi penawar luka ya, gitu. Ya. Jadi kalau ada situasi yang nggak enak gitu atau ya luka itu kan kayak borok gitu ya, itu kalau dikasih garam itu memang sakit gitu ya. Tapi itu justru proses penyembuhannya di situ. Nah sama kayak kita bersyukur yang pasti kalau kita ditempatkan di situasi yang di lingkungan orang yang toksik. Kenapa? Karena justru di situ fungsi kita jadi garam makin outstanding, makin kelihatan. Nah, jadi ingat self projectionnya, I am the salt, saya garamnya, maka saya nggak boleh jadi toksik juga kayak mereka. Itu dulu. Karena kita nggak sadar kadang kita punya kecenderungan untuk
dia bisa kok jelek-jelekin orang lain, kenapa gua nggak boleh? Nah gitu. Nah, justru itu yang membuat kita akhirnya merasa ketidakfairan di tempat kerja itu bisa jadi membuat kita tergoda untuk lupa akan misinya kita dan siapa kita. Kita ini garam loh. Jadi ya rasanya nggak boleh sama dengan yang toksik-toksik itu. Itu yang pertama. Kedua, kita perlu fokus ke internal kita dulu. Maksudnya apa? Nah ini saya kutip ya dari Filipi 4 ayat 18 gitu. Alkitab sudah memberi penguatan gitu. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, pokoknya yang disebut dengan kebajikan, nah, patut dipuji. Itu yang harus memenuhi pikiran kita. Ya. Jadi dalam situasi yang setidak ideal apapun, coba cari untuk hal yang bisa kita appreciate, hal yang kita bisa syukuri, itu dulu. Nah, lalu kedua, seperti topik kita minggu lalu ya, kita ini kadang nggak bisa expect orang berubah gitu. Jadi hal-hal di luar kita, hal-hal yang eksternal itu mungkin nggak akan berubah. Bahkan ketika kita ngomong pun, bahkan ketika kita mungkin mendorong mereka untuk berubah, ya belum tentu mereka mau berubah gitu ya. Tapi kita bisa mengubah diri kita. Satu, mengubah dirinya gimana nih gitu ya. Ya jadi garam yang benar-benar asin. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau garamnya nggak asin bener ya orang juga nggak kerasa. Khasiatnya juga nggak ada gitu. Jadi kita tunjukkan ke mereka our self image itu we are the salt gitu. Saya memang nggak sama kamu. Saya berharap kau bisa misalnya nih. Saya berharap kamu kalau kerja ya fokus kerja, nggak gosip gitu. Terus apa yang kita lakukan? Apa bisa dengan kita langsung menegur, hei jangan bergosip, gitu aja cukup? Belum tentu. Tapi kita bisa contohin nih ke mereka. Kalau kita diajak gosip, kita bilang, aduh thank you loh ya, aku ini sudah diajak ini ya ngobrol ya, tapi bentar ya, ini masih ada kerjaan yang harus ku selesaiin, kayak gitu. Yeah. Nah itu walaupun mereka mungkin membuat kita, ini ya, mengucilkan kita dan merasa kita sok lurus tuh gini gitu. Gak apa-apa, waktu akan membuktikan gitu bahwa garam itu bekerja gitu. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah kita perlu belajar membangun komunikasi. Nah, ini nih yang sering kali ya, terutama untuk anak-anak Tuhan ya, termasuk saya juga ya, yang merasa solusi dari semuanya ya hanya berdoa dan menyerahkan pada Tuhan gitu aja. That's true gitu, tapi di satu sisi Tuhan juga mau kita bertumbuh. Jadi kita mau gak mau harus belajar, iya cara ngomong dengan orang yang sulit itu gimana gitu. Nah ada banyak banget buku yang bisa direkomendasikan untuk itu ya gitu. Tapi satu hal sebelum kita baca buku-buku itu kita mau open heart dulu gak? Open mind dulu gak? Bener gak kita ini mau rela untuk bangun komunikasi dengan orang-orang yang toksik itu? Itu resiko besar loh buat kita. Resiko apa? Makan hati, itu yang pertama gitu ya. Resiko kedua itu merasa gak ada perubahan apa-apa gitu. Tapi again Tuhan bilang, ya teruslah berbuat baik kayak gitu. Jangan stop hanya karena orang gak suka, jangan stop hanya karena orang gak berubah juga gitu. Kan identitas kita tetap garam, jadi tetap asin dong gitu. Mau lukanya dibiarin kayak gitu ya udah gitu. Tapi kita kan tetap harus berada di sana dan memberi dampak itu. Jadi gitu. Itu yang penting kedua itu tuh. Kadang-kadang kita sering kali ya males nih untuk bangun komunikasi kan. Sudah sama orang kayak gitu ya udah. Nah itu justru langkah yang salah tuh. Iya, waduh. Jawabannya Cik Ike nih kayak outstanding sekali ya di luar dari pemikiran ya. Kalau misalnya orang lain kan mungkin udah dijauhi aja teman-teman yang toksik itu mungkin pikirannya kayak gitu. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab pun sudah dijelaskan nih Cik ya kalau dari pikiran dan kita harus mensyukuri hal-hal itu gitu ya. Jadi balik lagi ke dalam pribadi kita lagi masing-masing. Tapi ada waktunya memang kita perlu menghindar sih. Jadi keinget ini nih kisahnya Yusuf dan Tante Poti gitu ya. Oh, iya. Nah, tapi kan Yusuf tidak serta-merta langsung pergi gitu kan, enggak. Dia ngomong dulu kan sama si tante ini. Semua yang ada di rumah ini nih dalam kuasaku, kecuali kamu gitu. Itu adalah upayanya Yusuf untuk build communication. Nah, tapi ketika yang diajak komunikasi ini ternyata tetap seperti itu, ya udah kita harus menghindar. Jadi ada satu titik di mana memang kita perlu menghindar gitu.
Terkadang juga gini ya C, yang aku temukan dan aku alami juga dalam pekerjaan, seringkali kehidupan kita bekerja ini bisa dibilang terbatas hanya terbatas pada job desk atau pekerjaan yang manakala waktu kita pertama kali terjun di dalam pekerjaan sudah ditetapkan sama HRD ataupun user di mana tempat kita bekerja, atasan, kamu bekerjanya bagiannya ini yang kamu harus handle A, B, C dan sebagainya. Cuma pada suatu kondisi kita kan lama-lama akan menemukan ya orang-orang potensinya akan keluar. Orang-orang yang mulai dipercaya akan bermunculan di tempat kita bekerja, orang-orang yang punya komitmen dalam bekerja itu juga muncul, sehingga orang-orang seperti ini tentunya akan dipercaya lebih oleh atasan, sehingga berdampak kepada apa? Berdampak kepada orang-orang yang notabene harusnya pekerjaan itu harusnya dipegang oleh orang yang lama, karena atasan itu percaya kepada yang baru muncul ini sebagai orang-orang yang dipercaya, geser nih C pekerjaannya, udah kamu aja yang kerjain. Nah, aku nggak tahu apakah Cike juga pernah mengalami hal seperti itu, Cike sendiri, atau Cike pernah menemukan hal tersebut di tempat bekerja rekannya Cike gitu. Cuma itu yang aku sering alami dan aku sering mendapati di tempat aku bekerja kayak gitu, C. Iya betul. Terutama kita yang bekerja ikut orang ya atau bekerja di sebuah institusi gitu, itu hal yang sering sekali didapati juga kok. Apalagi kalau kita seperti yang saya bilang tadi ya, ada masa di mana saya ini masih junior staff kayak gitu ya. Akhirnya secara tertulis kerjaan saya cuma 5 tuh misalnya gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika lihat tuh, oh anak ini bagus nih ngerjakannya 5 ya. Ditambahin deh 678 gitu kan. Padahal 678 tuh sebenarnya sudah ada yang handle gitu. Tapi karena mungkin handle-nya kurang cepet gitu. Jadi akhirnya digeser tuh kan ke kita gitu. Sebenarnya ada 2 sikap yang pernah saya alami gitu ya. Yang pertama itu adalah sikap menggerutu. Jadi betul, tapi saya mendefinisikan itu sebagai profesionalisme. Jadi gini, kan harus profesional nih ya, sesuai kontrak kan 1-5. Ya udah saya kerjain 1-5 dong. Ya, ngapain 6-7-8 saya kerjain juga gitu kan. Akhirnya jadi mulai hitung-hitungan gitu ya gitu. Nah pada saat seperti itu ternyata saya melewatkan kesempatan untuk berkembang dan jadi berkat. Kenapa saya bilang gitu? Karena ternyata bisa jadi itu sebenarnya atasan saya kepingin lihat tuh anak ini kalau dikasih yang seperti ini gitu ya, responnya apa gitu. Dan ketika beliau lihat, ternyata dia hitung-hitungan nih. Nah itu memperlihatkan karakter kita yang sebenarnya nggak dewasa gitu. Tapi gini ntar kalau kita kerjain 678 keterusan tuh akhirnya kerjaan kita jadi 678 terus gitu ya. Akhirnya padahal nggak ada rewardnya tuh 678-nya ya gitu. Nah itu juga pernah saya alami juga dan saya yakin teman-teman para users yang dengar juga it's so me gitu ya. Again you're not alone gitu ya. Kita juga pernah ngalami itu. Tapi yuk kita ubah lagi mindset kita gitu. Kembali Tuhan kan bilang kita perlu jadi dampak yang baik gitu. Ketika dikasih seperti ini, anggaplah ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang dipercayakan gitu. Kenapa ya ini diberikan pada saya? Oh iya, karena saya dipercaya bisa mengerjakan ini. Ya udah, dikerjakan saja dulu gitu. Jadi sebaiknya dikerjain dulu gitu. Nanti kita akan lihat pada perkembangannya. Ketika ternyata itu jadi pekerjaan tetapnya kita nih gitu. Tambahan tapi terus menerus gitu kan ya. Di saat itulah kita perlu dengan communication skills tadi kita perlu tuh komunikasikan dengan atasan kita. Oh iya Pak, ini waktu itu kan diberikan misalnya nih ya, diberikan kepada saya karena saya perlu backup. Nah, perlu backup rekan saya misalnya gitu. Nah, ini kan sistemnya sekarang sudah settle nih Pak. Nah, bisakah teman saya ini mulai coba untuk menerapkan ini gitu. Jadi kita kembalikan gitu. Kita kembalikan karena ini udah mulai
bisa jalan dengan sistem yang lebih baik gitu. Nah, pada saat itu bukan berarti kita terus menolak kayak ini udah ya bukan kerjaan gue, enggak. Tapi kita juga perlu membeli ruang untuk teman kita tuh juga berkembang gitu. Nanti kita lihat situasi kan bisa macam-macam. Bisa bosnya yang bilang enggak gitu, tetap kamu aja yang kerjain, ntar gue reward deh kamu. Nah bisa jadi gitu, ya puji Tuhan. Kalau misalnya enggak deh, ini tetap jadi pekerjaanmu misalnya kayak gitu. Kita perlu communication lagi gitu. Pak ini sudah lebih loh dari yang biasanya saya kerjakan kayak gitu. Nah mulai ngomong tentang reward dan apresiasi. Tapi misalnya sampai pada satu titik juga tidak diberikan, ya udah nggak apa-apa, terima aja sebagai satu bentuk kesempatan membentuk karaktermu jadi lebih tekun dan lebih profesional, lebih ahli dalam bidang itu. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Ya, memang benar ya. Kadang-kadang kita terlalu menolak itu kok ya eman, kita pikir kayaknya aku memang bisa sih ngerjain. Cuma ini kan bukan harusnya tanggung jawabku ya yang ngerjain. Cuma di sisi lain kita lebih takutnya ke pihak yang harusnya mengerjakan ini yang awal. Dia bisa-bisa kan tersinggung. Loh, atasanku kok malah ngasih ke orang lain sih? Kan jadinya terkesan kayak kita yang dapat kepercayaan lebih dari atasan seakan-akan bakal jadi cekcok gitu loh, dengan yang harusnya menerima kerjaan itu. Nah, akhirnya berimbas kepada apa? Ya balik lagi, nggak nyaman dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya bukan kemauan kita kan sih yang untuk ya udah Pak saya yang kerjakan, kan bukan kemauan kita. Cuma kan ya gimana dong, kita nggak bisa pungkiri pasti orang tersebut merasa nggak enak loh kok diserahin ke. Satu tips yang pernah saya pelajari ya dari rekan senior yang lain, gini, kita benar-benar perlu banget ya yang namanya communication skills ini, belajar untuk memperkatakan yang benar gitu, tapi dengan cara yang lebih luas gitu. Nah, kita bisa memakai frase seperti ini, Pak terima kasih untuk kepercayaannya, saya akan bantu gitu. Dan sebaiknya bilang itu kalau ini memungkinkan ya, dia di depan rekan kita itu, saya akan bantu sementara ini gitu. Nah jadi kita itu jelas ada boundary-nya. Saya akan bantu sementara ini, silakan dievaluasi setelah 3 bulan. Nah misalnya gitu, setelah dievaluasi 3 bulan, kalau memang ini sudah cukup baik gitu, saya kembalikan kepada Bapak gitu. Jadi proyeknya udah selesai, dianggap gitu. Nah setelah itu baru nanti 3 bulan kita akan lihat lagi. Tapi itu yang perlu kita latih, itu caranya gimana ya ngomongnya supaya nggak sekedar menerima terus pasrah dan menggerutu lagi atau menolak gitu. Jadi perlu belajar untuk ya ini yang saya tadi bilang tuh seninya itu ini dan ini tuh perlu dipelajari gitu. Dan ini butuh kerendahan hati. Benar, kalau nggak ada kerendahan hati kita akan selalu punya kecenderungan arogan yang bukan bagian gue. Atau gini, ini bukan bagian gue tapi gue kerjain loh kayak gitu. Atau nah gue bisa lebih baik kan kerjainnya. Nah kita jangan terperangkap di situ juga. Jadi perlu bangun skill komunikasi yang lebih baik gitu. Kalau yang itu kan berkutat ke overload pekerjaan ya Jaya. Kalau misalnya dalam overload waktu atau ada kontrak-kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian di awalnya, apa itu berlaku juga seperti itu gitu? Itu tergantung dari tempat kita bekerja sih. Kalau kita bisa mengkomunikasikan itu ke pihak-pihak yang memang relevan, entah itu HRD atau atasan kita langsung, ada baiknya kita membicarakan itu gitu. Tapi again membicarakannya kan nggak bisa langsung serta-merta, Pak ini kenapa nggak sesuai kontrak, nggak bisa gitu. Ada kalanya kita perlu waktu untuk ngobrol, perlu lebih peka untuk ini momennya nih kayak gitu, untuk ngomongin itu. Nah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Jadi jangan dianggap tabu ya untuk mempertanyakan, tapi perlu belajar caranya ngomong gitu. Jadi lebih ke kitanya ya, bukan karena lingkungannya juga ya. Betul. Ya, C. Kita kan bisa lihat terkhusus anak-anak muda sekarang, apalagi ini sudah mau mendekati masa-masa
di mana mereka itu akan sebentar lagi memasuki dunia pekerjaan, C. Ini sudah masuk bulan Oktober. Nah, Oktober berarti kan sudah semester ganjil ya kalau di kampus ya. Terus semester genap, habis itu mereka lulus nih. Nah, mereka lulus, pasti mereka apalagi yang dicari. Kalau enggak bekerja ya mungkin ada beberapa dari mereka yang lanjut studi S2 dan sebagainya. Kira-kira ada enggak ya C saran dari CC yang notabene juga sudah 16 tahun ya bekerja di sebuah instansi untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita, youthers kalian yang menonton, mendengarkan podcast ini agar mereka benar-benar siap. Karena jujur dunia pekerjaan sangat jauh berbeda dengan dunia perkuliahan. Betul. Dunia perkuliahan mereka hadapannya dengan dosen. Dosen lalu ya sangat jauh berbeda 180 derajat. Kalau mereka nggak kuat, mereka kaget, wah ya ampun kayak gini ya ternyata. Kena sikut sedikit sudah gimana, kena anu sedikit bagaimana. Nah ini kan sangat penting ya, membangun dasar ini untuk anak-anak yang baru lulus gimana C? Ada saran mungkin C? Harus ada dong ya sarannya, masa saya bilang nggak ada. Iya. Kalau saran ini biasanya ya dari pengalaman pribadi ya. Yang pertama sebagai anak-anak Tuhan ya, karena konteksnya ini kita yang mengaku beriman pada Kristus, maka ya benar-benar berpeganglah pada Tuhan. Yang di dalam Dia semua pengharapan itu ada, semua penghiburan, kekuatan itu ada, dan berkat juga ada di dalam Dia. Jadi pegang teguh Tuhan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nih secara pribadi ya, kalau udah menghadapi situasi yang tidak ideal, yang nggak fair gitu ya, saya selalu ingat bagian dari firman Tuhan yang bilang gini, kalau dunia ini membenci aku, ketika Tuhan bilang itu, kalau dunia ini benci aku ya, kalau dunia ini membenci kamu gitu, ingatlah bahwa dunia ini terlebih dahulu membenci aku gitu. Jadi it seems like it's a very logic gitu ya untuk kita yang mengaku mengikut Kristus, terus banyak orang yang gak suka sama kita. Itu wajar gitu ya. Apalagi kalau kita bekerja dengan baik dan orang gak suka gitu, itu wajar. Walaupun gak logis sebenarnya ya, tapi ya itu wajar terjadi. Jadi balik lagi tetap berpegang sama Kristus dan Dia yang sudah terlebih dahulu menderita gitu dalam dunia ini, kita ngikut doang gitu ya. Tapi kita juga perlu terus bergumul dalam Dia untuk ingat lagi tujuannya kita. Nah, kerja itu apa? Panggilannya kita kerja itu apa? Sebagai pengikut Kristus kita perlu jadi terang dan garam juga. Lalu kedua, berusahalah sefleksibel mungkin. Nah ini nih yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu benar-benar harus dipelajari. Gak kompromi loh, tapi cerdiknya itu yang perlu diasah. Kadang kita itu terlalu tulus tapi gak cerdik sama sekali gitu ya. Betul. Itu iya akhirnya kita jadi gak resilient kan di dalam tempat kerja ya. Yang Jojo tadi bilang itu begitu mentok dikit kesikut dikit udah baper, entah nangis di pojokan atau malah di kamar mandi ya. Di kamar mandi atau malah lawan balik kayak gitu kan. Nah padahal kalau udah disikut dikit kan tinggal bilang oh gitu. Iya refleks aja, oh terus gini, ada yang bisa saya bantu? Kan bisa kan gitu. Jadi orang yang nyikut juga jadi loh gua sikut kok malah gue yang mau ditolong gitu. Harusnya kan nyolot mungkin ya. Iya betul. Kok ini malah bersikap berbeda. Iya, jadi kan kelihatan tuh garamnya, asinnya, asin gitu ya. Kelihatan kayak gitu. Dan yang tidak kalah penting, youthers di sini punyailah komunitas untuk berbagi. Karena nggak cuma Dilan yang bisa berbagi, menanggung beratnya ya. Kita butuh teman untuk kita bisa share. Nggak apa-apa, nggak usah malu mengakui kelemahan kita. Kalau kita jatuh, kita gagal, kita kepingin bisa jadi pribadi yang lebih baik, ya kita perlu share. Kita perlu ngomongin untuk saling menguatkan. Itu. Jadi itu tipsnya ya. Pegang Kristus,
cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati dan punya komunitas. Ya, luar biasa. Betul sekali loh ya, aku sendiri kayak juga merasakan kalau misalnya waktu sudah 1 minggu bekerja gitu, masuk ke dalam komunitas eklesia itu sangat menyegarkan hati gitu ya. Wah. Apalagi ingat firman-Nya dan teman-teman yang ternyata juga memiliki permasalahan yang kadang-kadang sama dengan kita rasakan juga itu lumayan membantu gitu. Tapi kalau dari CIK sendiri kan beberapa minggu lalu sudah kita dengerin suka dukanya tapi cuma cuplik aja. Nah kalau misalnya dalam dunia pekerjaannya CIK mungkin ada kesulitan-kesulitan apa yang Cici alami dan mengatasinya itu gimana sih gitu? Oke. Sejujurnya kalau kesulitan dengan pekerjaan itu sendiri tuh hampir tidak ada. Jadi kerjaannya tuh nggak sulit sebenarnya gitu. Tapi kerjaannya ini perlu skill untuk membagi diri, membagi pikiran dan membagi waktu gitu. Tapi bisa kok dikerjakan. Nah, membagi dirinya itu maksudnya gini. Kadangkala saya perlu fokus dalam satu hal, tapi interupsi itu muncul dengan sendirinya gitu ya. Interupsi entah itu telepon minta data, entah itu telepon perlu bantuan, atau tiba-tiba ada tamu datang. Nah, hal-hal itu yang nggak terprediksi dan sering muncul di kerjaan. Nah, jadi saya perlu untuk mengatur prioritas kayak gitu. Jadi itu yang dipelajari adalah ngatur prioritas dan ngatur waktu. Nah itu secara nggak langsung juga perlu ngatur diri kayak gitu. Kalau kita pribadi yang gampang emosi gitu ya, jadi begitu, nih ada tamu nggak janjian tiba-tiba datang tapi harus takes my time gitu ya, itu udah bete duluan gitu. Nah padahal kita nggak boleh kayak gitu tuh, tamu harus dihadapi dengan senyuman gitu ya, jadi tetap harus bisa kontrol emosi. Nah hal-hal yang nggak kelihatan seperti itu justru yang sebenarnya dalam tanda kutip lebih sulit untuk dikelola kayak gitu. Jadi bukan kerjaannya tapi hal-hal yang terkait kerjaan itu, tentang karakter kita, kendalikan emosi, belum lagi kalau ketemu lingkungan yang toksik kayak itu tadi, benar-benar harus kayak kata firman Tuhan, pikirkan tuh yang benar-benar aja yang dipikirin nih, yang sedap didengar aja nih. Nah itu, jadi kesulitannya adalah itu untuk tetap do the self control kayak gitu. Nah tapi bersyukur ya, ada banyak cara sebenarnya untuk mengatasinya. Yang pertama itu satu pasti berdoa gitu ya. Dipasrahkan semua dulu pada Tuhan. Kedua, carilah sesuatu yang bisa membuat kita rileks gitu. Nah, kalau saya udah dalam situasi seperti itu biasanya langsung untuk cari instrumen jazz, bossa nova gitu. Entah yang gospel atau yang biasa gitu ya. Jadi didengerin aja sambil menenangkan pikiran gitu. Ya. Nah, lalu ketika kalaupun kita butuh cerita, biasanya kalau di tempat kerja ya, cerita sejujurnya saya jarang banget cerita hal pribadi ke rekan kerja. Saya ingat satu tips dari satu narasumber waktu itu tentang workshop tentang bekerja juga ya. Temanmu di tempat kerja itu bukan teman untuk berbagi, bukan teman untuk curhat. Oh gitu. ya. Karena nanti itu bisa pengaruh ke kualitas kerja kita gitu. Jadi makanya tadi saya bilang punyailah komunitas ya di luar tempat kerja itu untuk kamu berbagi. Kalau saya lebih memilih untuk cerita ke keluarga karena udah pasti nggak akan keluar kemana-mana gitu. Dan itu untuk menghindari gosip. Nah terus yang ketiga akhirnya saya mau tidak mau harus belajar merendahkan diri gitu. Jadi itu sih untuk menghadapi kesulitan itu doa, cerita, cari lingkaran terdalam aja untuk cerita, dan diri sendiri perlu dipacu untuk berubah juga. Jadi lebih rendah hati dan mau belajar. Gitu. Ini sih mirip dengan yang kalimat Cici sampaikan, jangan cerita dengan rekan kerja ini. Itu kalimat yang kedua kalinya aku terima dalam 3 hari ini. Wah. Jadi 3 hari lalu kebetulan ada paman saya, om saya itu pulang dari luar kota gitu aja ya. Itu biasa tanya ke keponakan ya, kamu kerjanya gimana dan lain-lain. Ingat ya, dulu om ini pernah kerja ikut orang. Membangun sebuah sistem di perusahaan dan lain-lain, membuat kita itu kerja keras. Akhirnya
hingga suatu titik Om ini jenuh. Jenuh, akhirnya karena udah cuek amat gitu cerita sama teman. Karena bagi Om itu teman bisa dipercaya karena sudah partneran lah satu tim untuk menggarap proyek tersebut. Singkat cerita, waktu cerita ternyata jadi bumerang buat dirinya. Yes. Bumerangnya apa? Akhirnya Om ini gak disukai sama atasan. Dalam tanda kutip kena fitnah lah C. Permainan kata-kata dari orang yang kita curhati. Karena pada dasarnya kita sama-sama staff. Omku bilang gitu. Kita kan sama-sama staff. Pasti dong staff ini kan mengejar sesuatu hal yang sama dengan kita. Yaitu apa? Kepingin disukai sama atasan. Cari muka bahasanya. Jadi ya dia akan melakukan apa aja. Ketika kita merasa lemah, dengan cara apa? Kita cerita itu sudah titik kelemahan kita. Kalau kamu cerita sama temenmu bisa jadikan itu sebagai alat bumerang buat ngancurin karir kamu. Dia bilang kayak gitu. Nah itu pun barusan Cike juga sampaikan. Jadi memang benar ya, kita harus benar-benar butuh tempat untuk cerita itu yang tepat. Kalau manusia gak bisa dipercaya, kita kan punya Tuhan yang selalu siap buat dengerin segala curhatan kita. Yes. Iya, dan itu juga yang harus teman-teman sendiri miliki, komunitas. Dan Eklesia di sini hadir buat teman-teman semua. Kalian bisa jadikan komunitas kita, Eklesia ini sebagai wadah buat kalian berbagi satu dengan yang lain. Kita tidak menuntut teman-teman itu untuk bercerita sesuatu hal yang private, tapi lebih ke arah kita berbagi karena masing-masing kita mengalami, benar ya Ce ya. Masing-masing mengalami supaya kita sama-sama merasa dikuatkan. Itu sih. Mungkin Melisa? Tapi apa kalau seperti itu tidak memungkinkan untuk memiliki istilahnya best friend lah di tempat kerja gitu ya Ce ya? Atau pasti best friend kita itu harus di luar tempat kerja atau bagaimana gitu? Wah, ini kayaknya pertanyaan ini perlu kita simpan untuk part yang terakhir ini. Kayaknya akan ada kaitannya tuh ya. Baik. Okay. Jadi jangan lupa untuk ikut podcast di kemudian hari lagi. Iya. Jadi teman-teman, kita sudah menyelesaikan episode yang ketiga. Tentunya ada di part kedua tentang profesionalisme di dalam tempat kerja. So, di next episode, tentunya episode yang terakhir ya Cike ya dan Melisa, kita sudah ada di puncak nih. Minggu depan kita mau bahas tentang sesuatu hal yang gak kalah menarik. Di mana kita akan membahas tentang ketika realita dan integritas itu bertemu. Topik ini akan membahas tentang gimana sih kita itu menyikapi banyak hal tentang dunia pekerjaan, tuntutan-tuntutan, yang mana seringkali itu bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Sedangkan kita di awal sudah bahas kita itu harus hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu menjadi terang dan garam. Nah ini kita akan kupas lebih lanjut minggu depan bareng dengan Cike. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Cike. Oke, kali ini saya kasih satu pantun lagi buat para Youters ya. Lain ladang, lain belalang. Wah, cakep. Jadi terang, kadang terhalang. Walau banyak tantangan, yuk tetap profesional dan beriman. Asik. Mantap. Nah, kita sudah ada di penghujung sesi yang ketiga ini ya Melisa. Ya, betul so, sekali. aku nggak mau berhenti untuk ngingetin teman-teman semua. Kalau kalian saat ini mendengarkan episode yang ketiga, pastikan kalian juga mendengarkan episode-episode kami yang sebelumnya. Episode yang pertama maupun yang kedua. Karena ini sangat berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau sekarang kalian dengar, pastikan yang dua rekaman sebelumnya kalian juga harus dengarkan, oke? Dan yang minggu depan kita juga yang podcast kita yang terakhir ya. Jadi jangan lewatkan. Iya. Jangan nanggung ibaratnya ya. Harus ikutin sampai selesai. Sampai selesai supaya kita dari awal sampai akhir bisa
jadi suatu kesatuan yang sempurna. Iya. Oke, itu aja dari aku, Melisa dan Cike. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next week. Bye bye, Uters.